Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Alhamdulillah ini adalah nikmat yang paling besar teman-teman. Masya Allah ya tentang kesehatan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini izinkan Bunda mengucapkan salam untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh friends. Nah, how are you today? Good morning. Senantiasa teman-teman selalu sehat di pagi hari ini. How are you today ya? Gimana kabarnya? Tadi teman-teman di Zoom alhamdulillah sehat Bunda, alhamdulillah. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang diagram batang, logo atau atribut pramuka, dan akan belajar tentang rambu lalu lintas teman-teman. Mohon disimak ya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih ingat atau dengan kalimat atribut atau logo pramuka? Nah, ini biasanya ada di pramuka, teman-teman. Pasti teman-teman sudah ingat ya. Nah, yuk kita perhatikan seragam pramuka kita ya. Di sini ada Udin dan Siti. Diingat-ingat ya, teman-teman. Penggunaan tanda atribut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di samping kiri dari layar ini atribut dari perempuan teman-teman ya. Sudah teman-teman lihat ada logo yang warna ungu. Nah, tandaan pandu dunia Baden Powell ya, Bapak sedunia di pramuka itu ada Baden Powell teman-teman ya. Lalu ada nama, pasti di anak pramuka di dalam seragamnya pasti ada name tag ya teman-teman atau nama. Lalu ada papan nama, lalu ada tanda lokasi, lalu ada nomor ya, lalu ada tanda ramu atau tanda kelompok atau barung teman-teman, dan juga ada tanda pelantikan. Pelantikan pada perempuan teman-teman itu berbentuk bulat berwarna coklat. Di dalamnya ada apa? Ada bentuk atau gambar tunas kelapa. Kembali di sebelah kanan. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, hanya membedakan di tanda pelantikan pada putra, yaitu bentuknya layang-layang. Di dalamnya ada apa? Ada apa teman-teman? Ada tunas kelapa. Nah, ini teman-teman, seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Nah, pramuka siaga seperti ini ya teman-teman, pakaiannya ada yang berjilbab, ada yang juga tidak. Namun yang di sini berjilbab ya teman-teman, sesuai kita SDIT, berarti sekolah terpadu Islam ya, jadi menggunakan kerudung teman-teman. Coba perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Tadi sudah jelas ya. Teman-teman sudah mengetahui perbedaannya dari bentuk saja. Bentuk di mana Bun? Di tanda atau di atribut pelantikan. Kalau perempuan bentuknya lingkaran. Kalau laki-laki bentuknya belah ketupat atau layang-layang, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita simak lagi. Ya, kita akan membahas tentang diagram batang. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar. Karena di bulan lalu dan di minggu lalu, teman-teman sudah belajar mengenai tentang diagram batang, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat? Pasti ingat. Yakin, Bunda yakin teman-teman pasti ingat. Di sini ada Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Contohnya teman-teman ini ada tabelnya, jenis bendera namanya merah, kuning, hijau. Lalu banyak bendera yang ditemukan 4. Ini bentuk dari Romawi ya teman-teman. 2, 3 ini bentuk dari Romawi, angka 4 Romawi seperti ini, angka 2 seperti ini, angka 3 Romawi seperti ini. Ditulis dalam bilangan. Kalau angka 4 yang berjejer tadi itu angka 4, berarti ditulisnya 4 ya. Lalu sini ada 7, tulisnya 7, lalu ada 3. Maka laporan tersebut bisa disajikan juga dalam bentuk diagram, teman-teman. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Nah, ini contohnya, teman-teman.
Banyaknya bendera merah di mana? Tadi ada di 4 ya. Lalu kita tulis diagramnya 4. Lalu kuning ya. Kuning teman-teman berarti ada di angka 7. Tulis menjadi di angka 7 ya diagram batangnya. Lalu hijau berduduk di angka 3 teman. Jadi banyak bendera itu yang mana teman-teman? Banyakan yang berwarna kuning. Ada 7 teman-teman ya. Nah ini tentang diagram batang yang sudah teman-teman pelajari. Oke teman-teman, kita lanjut. Ayo membaca. Nah, teman-teman silakan teman-teman membuka halaman 113 pada buku tema 8. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Nah, teman-teman, dalam mencari jejak, biasanya teman-teman membutuhkan peta, teman-teman. Ya, di saat pramuka ini sudah terbiasa. Kalau teman-teman sudah terbiasa dalam pramuka, pasti sering melakukan mencari jejak ya, teman-teman. Selain itu, teman-teman, Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Jadi, saat bertualang, teman-teman itu harus mengetahui rambu-rambu ya, teman-teman, supaya aman, teman-teman ya, tidak salah jalan. Lalu tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Nah, tandanya apa? Ada bendera kertas ya, teman-teman, di dalam perjalanan atau dalam bertualang ini. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Nah, jadi kalau ada bendera warna merah, berarti disuruh kita untuk ke kiri, teman-teman. Sedangkan kalau berwarna kuning, menunjukkan perintah belok ke kanan. Jadi jangan salah, teman-teman. Kalau merah ke kiri, kalau kuning ke kanan. Lalu ada bendera warna hijau, menunjukkan perintah berjalan lurus. Nah, ini adalah contoh dari rambu-rambu, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh membuka buku SDIT-nya untuk melanjutkan membaca. Nah, teman-teman selain itu kita akan memperhatikan rambu lalu lintas ya. Coba disimak nih, ada lampu rambu lalu lintas. Mungkin teman-teman pernah melihat atau sering di jalan raya ya. Merah, dibacanya stop. Nah, berarti kalimat stop ini teman-teman berarti kalau teman-teman sedang berkendara di jalan raya, kalau merah berarti tandanya teman-teman harus berhenti, tidak boleh melanjutkan perjalanan, tapi stop ya, berhenti. Kenapa Bun harus berhenti? Karena lampu yang lain dari arah yang berbeda mungkin berjalan. Kalau kita menerobos mungkin akan terjadi kecelakaan, maka harus mematuhi rambu lalu lintas itu stop, berhenti. Yang kedua, kuning, bersiap jalan. Nah, kalau teman-teman sudah ada di lampu merah, maka teman-teman harus bersiap-siap kalau melihat lampu kuning untuk berjalan. Ya, jadi kalau motornya mati dinyalakan. Supaya apa? Supaya ketika di lampu warna hijau sudah langsung jalan. Kalau lambat berjalan, maka apa? Klakson motor dan mobil akan berisik. Betul teman-teman? Teman-teman pasti pernah mendengarnya itu atau pernah juga diklaksonin oleh motor atau mobil yang banyak saat di rambu-rambu lalu lintas. Nah, teman-teman coba disimak lagi. Selain ada tanda merah, kuning, dan hijau, juga tanda S, tanda P, dan berikutnya. Atau garis hitam, zebra ya sebutnya teman-teman. Tanda S yang disilang dengan lingkaran bulat, tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Nah, teman-teman kalau ada logo atau tanda seperti ini, tandanya teman-teman tidak boleh berhenti di sembarang jalan. Lalu yang P ini, tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Nih, seandainya teman-teman lagi kebelet pengen pipis misalnya, ada kamar mandi di seberang jalan tapi ada tanda parkir ini, berarti tandanya teman-teman harus mencari lokasi bisa parkir karena sudah tahu ada logo atau atribut atau tanda seperti di sini, berarti tandanya tidak boleh parkir, cari tempat yang aman untuk parkir.
Lalu yang kedua, teman-teman, ini ada garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam dan putih sebut zebra cross. Kenapa, Bunda? Kalau teman-teman ada di depan zebra cross, kalau ada polisi, teman-teman bisa kena tilang. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan rambu lalu lintas. Bahwa yang si hitam putih ini itu untuk orang-orang berjalan, di saat kita berhenti, orang-orang akan lewat sana, teman-teman ya. Seperti itu. Ini tentang rambu lalu lintas. Bunda yakin teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk lebih memahaminya, kita akan belajar berlatih supaya apa? Supaya menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kita, teman-teman. Yang pertama, buatlah logo atribut tanda pelantikan pramuka sesuai jenis kelamin teman-teman. Silahkan digambarkan. Diwarnai boleh, dihias juga boleh, silahkan. Nomor 2, kerjakan latihan halaman 117 pada buku tema 8 ya. Lalu nomor 3, kerjakan latihan di buku tema 8 halaman 166 sampai 167. Nah, teman-teman, ini latihan untuk teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jangan lupa sebelum mengerjakan, teman-teman jangan lupa berdoa supaya diberikan kemudahan dan pemahaman untuk teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Senantiasa teman-teman istiqomah menuntaskannya sesuai jadwal yang ditentukan. Dan jangan lupa kita berjumpa lagi pada pukul 11.30 di Zoom meeting. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.